Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia, yang insya Allah kami menyalurkan zakat, infak, sodakoh dan juga wakaf saudara-saudara sekalian secara amanah, profesional, yang tentunya juga tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekahnya bisa melalui kami Dompet Al-Quran di media sosial kami, silahkan dicek atau hubungi hotline kami di 0813 8500 2300. Insya Allah dari zakat, infak, sedekah Bapak Ibu kita gunakan sesuai tepat sasaran dan mendukung program-program dakwah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dengan Ustadz Agung Cahyadi. Pertanyaan ketiga, kenapa hukum poligami itu boleh? Bukankah sama saja seperti membenarkan ketidaksetiaan? Jika poligami sangat mengikuti sunnah Rasul, apakah boleh dibilang orang yang poligami lebih taat daripada orang yang tidak poligami? Jadi kalau kita melaksanakan ibadah itu, kita nggak boleh menunggu referensi hikmah. Karena ibadah itu kalau udah ada aturannya kita taat saja. Kenapa ini bisa mengganggu ini? Contohnya kita saat batal kita yang basuh muka, kenapa coba? Nggak ada relevansinya. Nah sama, poligami itu adalah syariat Islam yang Allah sampaikan lewat Quran surah An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum Allah ta'dilu bil yatama fangkihu ma tabalakum, dari awan turun ta'dilu bil yatama fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa ruba. Kalau kalian takut tidak adil dalam mengurus anak-anak yatim, maka nikahi wanita itu 1, 2 atau 3. Rubah bahkan 4. Jadi perintah. Cuman fa'inhum Allah ta'dilu, kalau kalian takut nggak adil, bawahi 1 saja. Jadi ini perintah Allah, tapi hukumnya nggak wajib, nggak sunnah, mubah. Sehingga mubah itu kondisinya tergantung akan kondisi orang-orang. Misalnya dia punya istri, tapi sudah nggak bisa diajak berhubungan sama karena sakit. Kalau nggak nikah lagi dia akan jadi masalah karena menyalurkan libidonya bisa di luar aturan syar'i. Dan nggak mungkin dia mencarikan istrinya, kasihan juga istrinya mau aja apa, maka boleh. Tapi sekali namanya poligami itu nikah ya, sama dengan pertama, nikah kedua, nikah sama. Karena nikah maka tujuannya harus untuk mencari kedamaian. Jangan sampai kita nikah kedua poligami yang tujuannya mencari kedamaian yang belum tentu dapat, mengabaikan kedamaian yang sudah ada Islam. Maka nikah kedua itu mestinya juga harus sama. Pertama diumumkan terang-terangan, jangan nikah pertama diterangkan diundang, yang kedua diem-diem. Nah, itu tidak salah. Kesalahannya apa? Kalau dia nikah diem-diem yang kedua, hampir dipastikan terjadi dosa yang lebih besar dari manfaat nikahnya. Oke. Gini contohnya, orang diem-diem nikah, kok pulang kerja terlambat. Istrinya tanya, Mas kok terlambat kemana? Nggak mungkin ke istri yang kedua, nggak mungkin kan. Paling di rumah, di kantor ada lemburan. Bulan depan kok amplopnya kurang Mas? Nggak seperti biasanya. Nggak mungkin saya kedua, nggak mungkin. Kebohongan. Maka nikah kedua itu sebagai sarana untuk menyalurkan libido, di antaranya kedamaian harus juga terang-terangan, jangan diem-diem. Dan tujuannya sekali lagi harus untuk mencari kedamaian, jangan sampai mencari kedamaian yang belum didapat mengorbankan kepada yang ada. Nah, orang poligami belum tentu kemudian lebih baik dari orang yang nggak poligami, belum tentu juga. Kalau benar salah, tidak poligami tapi mendolimi istri yang pertama, poligami tapi nggak adil dengan istri-istrinya, harus adil. Kalau nggak adil nggak boleh. Kemudian poligami tapi keluarganya anaknya nggak damai, keluarga besar nggak damai, jadi makan bisa dosa. Tapi kalau kemudian dengan sore aturan, ya terang-terangan, sampaikan pada istrinya, keluarganya semua. Kan nikah itu untuk semua keluarga kan. Jangan kemudian nikah kedua, mertuanya nggak tahu, orang tua jadi nggak tahu, jangan. Tahu semuanya benar itu. Nah, itu kalau itu dilakukan secara syar'i, maka insya Allah itu pahalanya lebih. Dia mendamaikan dua orang bersekaligus kan. Jadi istrinya pertama damaikan, istri kedua juga damaikan.
Nah, makanya. Tapi harus aturan. Aturan teknis nah. Iya, iya. Jadi kalau mungkin tadi di Al-Qur'an disebutkan memang ada anjurannya ya, Ustaz. Ada anjurannya. Tapi dengan catatan ya, tadi bisa imbang, bisa adil gitu ya. Dan tujuannya harus untuk kedamaian. Harus untuk kedamaian. Artinya kedamaian itu bukan untuk dengan istri yang akan dinikahi, bukan. Tapi dengan juga istri yang lama juga itu. Jangan mau nikah kedua itu kan mau kan. Iya. Tujuan untuk kedamaian belum tentu didapatkan. Oh, betul. Tapi yang istri yang lama udah damai, gara-gara diem-diem kan bisa nggak damai, bisa dosa. Berarti harus clear juga ya dengan istri yang lama. Sama. Keluarga semuanya mestinya harus dikomunikasikan semuanya. Jangan sampai dia nikah kedua bapaknya nggak tahu kan bisa marah juga, ibunya nggak bisa marah juga. Semuanya. Karena nikah pertama dulu dia sama dikasih tahu, kedua diem-diem. Nah, iya betul. Iya, kalau misal perceraian Ustaz, jadi perceraian itu sebenarnya sesuatu yang kapan dilarang, kapan dianjurkan. Ustaz. Jadi perceraian dalam Islam itu solusi terakhir sekali. Ketika upaya perdamaian nggak bisa. Misalnya ada perselisihan, diupayakan. Upayanya harus pertama ada nasihat. Kalau istri yang jelas maksiat, dinasihati yang baik. Yeah. Yang kedua, kalau nasihat nggak manfaat, kata Allah, pisah ranjang. Didiamkan saja lah. Kalau didiamkan 3 hari saja. Kalau nggak bisa memberikan solusi bagi istri yang maksiat, maka boleh dipukul, tapi nggak menyakitkan. Nggak juga hadirkan juru runding dari keluarga, laki-laki perempuan, untuk merundingkan gimana jelek. Kalau upaya perbaikan optimal nggak baik, baru cerai. Maka cerai itu solusi terakhir sekali ketika upaya perbaikan itu nggak bisa mendatangkan solusi gitu. Nah, kalau nggak damai-damai ya untuk apa dipaksa orang hidup di bawah suami yang zalim kan untuk apa kan? Tapi kalau diperbaiki jadi baik nggak masalah. Jadi gitu. Dengan catatan berarti ini ya salah satunya memang berpisah ini karena ada kezaliman. Benar, jadi ada nusus namanya. Nusus itu kemaksiatan. Maksiat bisa dari suami, dari istri sama saja. Istri maksiat atau suaminya itu didamaikan dulu, tapi jangan langsung diputuskan cerai. Damaikan dulu, diupayakan. Ada tahapan, ada 4 tahap tadi. Nasihat, pisah ranjang, pukul, hadirkan juru runding. 4 tahap. Kalau nggak mampu atau nggak bisa, baru kemudian cerai dengan baik-baik. Cerai benar dengan baik-baik. Artinya jangan sampai cerai kemudian memutuskan hubungan silaturahim, tetap baik-baik aja. Oh iya. Berarti kalau misal orang tiba-tiba pengen cerai tapi nggak ada alasan karena kemaksiatan atau dosa besar. Maka cerai itu ada cerai sunnah, cerai bid'ah. Oh, gimana itu? Cerai sunnah itu pertama ada alasan syar'inya. Kalau nggak alasan syar'i, dosa besar. Soal suami mencerai istrinya karena dia tertarik dengan wanita lain, dosa besar sekali. Seorang istri minta cerai suaminya karena dia hubungan laki-laki untuk mencoba surga, enggak. Dia ada namanya nusus, kemaksiatan. Itu pun setelah diupayakan perbaikan ya. Yang kedua, dilakukan saat istrinya itu nggak haid. Istri haid itu dosa besar. Maka suami kalau mencerai istrinya tanya, kamu haid nggak? Kalau haid nggak boleh ceraikan sampai nanti suci belum digauli. Kalau suci digauli lagi nggak boleh lagi sampai dipastikan nggak hamil. Nah, jadi cerai itu pertama harus ada alasannya. Kedua, dalam saat pada istrinya nggak haid dan bukan suci, belum digauli. Ketiga, satu persatu cerai itu. Cerai, kemudian 2, 3, nggak boleh. Cerai kon 3 kali, nggak boleh, dosa besar. Itu cerai. Maka cerai yang nggak ada syar'i bid'ah. Cerai yang wanita haid bid'ah. Dosa besar itu menceraikan istri haid itu. Karena memperpanjang masa iddah. Cerai, kemudian laku 2 kali, 3 kali, bid'ah. Dosa besar. Oke. Berarti ini ya, ada ketentuannya khusus. Ada aturannya. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah menjawab ya pertanyaan dari netizen tadi ya. Pertama terkait poligami, bagaimana ketentuannya, hukumnya, bagaimana pandangan kita ya. Tentunya di Al-Quran memang dianjurkan, tapi dengan ketentuan, keadilan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi poligami itu agama, hukum agama, tapi mau nggak poligami itu pilihan. Jangan kemudian istri nggak menemukan berarti untuk menentang syariat. Kalau istri suaminya nggak adil ya boleh ditentang. Iya. Jadi memang pilihan ya, bukan sesuatu yang harus ditempuh biasa, tapi pilihan. Ya. Mengingkari beliau haram. Bahwa nggak ada poligami Islam itu haram. Tapi kalau orang nggak monogami itu hak dia. Hak dia, ya. Oke. Alhamdulillah menjawab ya. Mudah-mudahan
Ini bagi netizen yang bertanya ini di media sosial kami ya, di Dompet Al-Quran Indonesia ataupun media sosial Ustadz Agung Cahyadi, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.